Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pemda Lebak kucurkan anggaran 2,3 miliar untuk kendaraan istri bupati dan wakil bupati. Sekwan Kota Serang anggarkan pakaian dinas dan pemeliharaan gedung hingga miliaran rupiah. Jelang Ramadan, perajin kolang-kaling di Lebak mulai kebanjiran pesanan. Puluhan pekerja migran Indonesia yang menjadi korban penipuan tindak pidana perdagangan orang yang sempat disekap di Myanmar akhirnya bisa dibebaskan dan kembali ke tanah air. 46 pekerja migran Indonesia tanpa prosedural ini tiba di tanah air melalui Terminal 2 Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Robi In, salah satu pekerja migran Indonesia yang dipulangkan, menangis histeris saat bertemu keluarga. Tangis bahagia keluarga pun pecah saat mantan anggota DPRD Kabupaten Indramayu ini akhirnya bebas dan bisa kembali ke pelukan keluarga. Robi In merupakan salah satu dari ratusan pekerja migran Indonesia yang paling sering mendapatkan siksaan di tempat bekerja di Myanmar. Tak hanya itu, Robi In juga mengaku tidak mendapatkan gaji selama bekerja. 46 pekerja migran Indonesia pria dan wanita ini diduga korban TPPO yang berangkat secara ilegal yang berangkat melalui salah satu yayasan. Menurut Direktur Pelindungan WNI Kemenlu, puluhan WNI bisa bebas berkat adanya kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Myanmar, pemerintah Thailand, Bareskrim termasuk BP2MI. Dari berbagai macam informasi yang kami terima, ke-46 orang ini ya, ada yang ditawari bekerja sejak dari Indonesia, kebanyakan ditawari bekerja di Thailand. Kemudian ketika tiba di Thailand baru diseberangkan secara ilegal menuju ke Myawaddy melalui kota Mysore. Ada beberapa di antara mereka yang sudah pernah bekerja sebelumnya di sektor judi online di Filipina, kemudian pindah ke Laos dan kemudian akhirnya ke Myawaddy. Ada juga yang sudah bekerja di sektor judi online juga di Kamboja dan kemudian akhirnya end up di Myawaddy. Masyarakat diimbau berhati-hati dan tidak mudah percaya dengan ajakan bekerja di luar negeri. Bisa berhasil, alhamdulillah, memulangkan warga negara kita, pekerja kita yang selama ini tertahan di Myawaddy, dan hari ini sama-sama sudah kita bisa temui mereka. Dan ini masih menjadi PR kita untuk yang lainnya yang masih tertahan di sana. Tapi yang ingin kami sampaikan, kami dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah sama yang disampaikan oleh Pak Ida tadi, bahwa ini seharusnya menjadi pembelajaran ke depannya. Ke-46 PMI ini akan ditampung di Rumah Perlindungan Rehabilitasi Sosial Kemensos sebelum dikembalikan ke rumah masing-masing. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Beberapa hari menjelang Ramadan, harga-harga kebutuhan pokok di pasaran terus merangkak naik. Seperti terpantau di Pasar Induk Rau Kota Serang. Kenaikan harga yang cukup signifikan terjadi pada komoditas cabai. Cabai rawit merah salah satunya, sempat turun di harga Rp30.000. Saat ini harga cabai rawit merah kembali merangkak ke harga Rp80.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada jenis cabai yang lainnya, yang rata-rata mengalami kenaikan harga mencapai 70% dibandingkan harga normal. Selain cabai, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas bawang putih dan bawang merah. Saat ini harga bawang merah naik dari harga Rp30.000 menjadi Rp45.000, sedangkan bawang putih naik dari harga Rp40.000 menjadi Rp45.000. Menurut pedagang, selain pasokan yang belum normal, kenaikan disebabkan naiknya permintaan jelang Ramadan. Sekarang yang naik drastis itu hari ini bawang merah sama cabai merah. Cabai merah. Yang lainnya naik cuma begitu drastis naiknya.
Bawang merah itu dari harga berapa ke harga berapa? Kemarin kita jual per kilo itu 35, sekarang 4 lebih. Sampai 45, 40. Sekarang. Iya. Kalau bawang putih Bawang putih standar cuma naik 2.000 per kilo. 2.000 per kilo. Bawang merah berapa tuh tadi naik katanya? Bawang merah naiknya hampir 15%. 15%. Dari harga berapa, Pak? Harga 35 sampai 4 lebih. 42, 45 lah. 42, 45. Terus apa lagi ya yang naiknya lumayan? Ya pokoknya mah kayak rawit merah yang paling gitu kan, rawit merah. Kentang juga naik, kentang belum naik ya. Dari kapan itu Bang naiknya? 3 hari kemarin, 3 hari ini. 3 hari 4 hari lah. Kenaikan harga-harga ini pun dikeluhkan sejumlah konsumen. Mereka berharap harga-harga akan kembali stabil saat memasuki Ramadan. Ibu seminggu itu belanja cabai berapa Bu biasanya? 2 2 kali. Itu kegunaannya buat pribadi aja atau buka warung Bu? Ya, karena sekarang ini lagi ada musibah. Jadi belanja buat acara sehari-hari tahlilan. Itu merasa ini nggak Bu, keberatan nggak Bu kalau cabai lagi naik itu? Ya, sebenarnya merasa, tapi mau gimana lah kitanya butuh. Warga juga berharap adanya operasi pasar yang dilakukan pihak pemerintah saat Ramadan mendatang agar bisa mengurangi beban masyarakat terkait tingginya harga kebutuhan pokok. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Jelang Ramadan, ribuan warga dari 2 kecamatan yakni Kecamatan Cikulur dan Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, kembali menerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT dan Pekan Keluarga Harapan atau PKH tahap 1 yang disalurkan melalui PT Pos Cabang Warung Gunung. Terlihat ribuan warga tampak antri hingga berdesak-desakan di depan pintu masuk kantor pos saat hendak mencairkan bantuan sosial. Untuk bantuan BPNT dan PKH saat ini berada di tahap 1 pada 2025, di mana setiap keluarga penerima manfaat akan menerima uang tunai sebesar Rp600.000. Menurut salah seorang warga penerima manfaat, dirinya sudah mengantri selama 4 jam, namun belum juga mendapat giliran untuk mengambil bantuan. Lagi antri apa sih? Lagi antri ngambil duit. Bantuan apa nih? Bantuan PKH sama bantuan sembako. Dari jam berapa Ibu antri di sini? Dari jam 7 pagi. Berapa jam berarti? Udah berapa jam? Udah hampir 4 jam ya. Udah. Bu, berapa sih bantuannya berapa duit? 600.000 sesuai barcode. Oh, nanti uangnya buat apa nih? Ya buat keperluan puasa nanti lah, bekal puasa ya, buat beli gula, buat beli minyak, ya buat beli beras. Warga berharap program pemerintah ini dapat berlanjut. Lantaran bantuan yang diterima warga ini dirasa sangat bermanfaat, apalagi di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok menjelang puasa Ramadan. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.